Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami di sini akan mempresentasikan mazhab-mazhab filsafat manusia, yaitu mazhab eksistensialisme dan sosialisme tentang manusia. Perkenalkan anggota kelompok kami, yang pertama adalah Rizal Nafriul Rizky, yang kedua Fitri Nur Aisyah, yang ketiga Hikaru Ramadhani Hendrianto, dan keempat Sabina Salsabila Nur Saleha Salim. Berikut penjelasan dari teman-teman kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai munculnya eksistensialisme. Awal mulanya, eksistensialisme dirumuskan oleh ahli filsafat asal Jerman yaitu Martin Heidegger pada tahun 1889 hingga 1976. Sedangkan akar metodologi pengetahuan ini berasal dari tokoh fenomenologi yaitu Edmund Husserl pada tahun 1859 hingga 1938. Epos sebagai salah satu cara fenomenologi dalam mencapai suatu kebenaran nampaknya cukup berpengaruh dalam perenungan eksistensialisme. Munculnya eksistensialisme pada awal abad ke-19 berawal dari ahli filsafat Søren Kierkegaard dan Nietzsche. Saat itu Søren Kierkegaard ingin menjawab pertanyaan, bagaimanakah aku menjadi seorang diri? Dasar pertanyaan tersebut mengemukakan bahwa kebenaran itu tidak berada pada suatu yang umum tetapi pada eksistensi individu yang konkret. Pandangan tersebut bukan sesuatu yang muncul dengan sendirinya, melainkan sesuatu yang lahir ketika dunia mengalami krisis eksistensial, ketika manusia melupakan sifat individualisnya. Kierkegaard berusaha untuk menemukan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Manusia atau aku bisa menjadi individu yang autentik jika memiliki gairah, keterlibatan, dan komitmen pribadi dalam kehidupan. Dan pada awal abad ke-19 tersebut, Kierkegaard menyaksikan kecenderungan rasionalisme yang meletakkan akal manusia sebagai satu-satunya ukuran bagi segala realitas apapun di dunia ini. Akan dianggap sebagai sumber utama tentang kebaikan bagi semua pengetahuan manusia, dan di luar itu tidak ada pengetahuan yang dianggap benar. Akibatnya, kebenaran agama mulai dikritik dan diragukan, sehingga tidak berlebihan sekiranya jika abad ke-19 dianggap sebagai abad pemberontakan terhadap agama. Dan pada masa ini, banyak orang yang memiliki kecenderungan mempertahankan kepercayaan agamanya. Saya akan melanjutkan dari yang sebelumnya. Secara berdirinya filsafat eksistensialisme merupakan suatu aliran filsafat yang lahir untuk menentang zamannya. Ia lahir sebagai reaksi terhadap cara berpikir yang telah ada seperti materialisme dan idealisme. Mungkin juga karena rasa kecewa terhadap agama Kristen. Hal ini terjadi akibat perang dunia, baik yang pertama maupun yang kedua. Eksistensialisme menentang ajaran materialisme setelah memperhatikan manusia sedalam-dalamnya. Materialisme mengajarkan bahwa manusia pada prinsipnya hanyalah benda sebagai akibat dari proses unsur-unsur kimia, dan manusia sama saja dengan benda lain, tidak berbeda sama sekali antara keduanya. Sekalipun ada kelebihan pada manusia, hanya diperhatikan pada bentuknya saja. Eksistensialisme terus menentang yang mengajarkan manusia pada dasarnya seperti benda lain, dan menurut materialisme manusia akan kembali pada campuran unsur-unsur kimia dalam tanah seperti semula. Dengan demikian, materialisme merupakan usaha atau cara manusia berada di dunia, karena kenyataannya manusia telah berjuang menghadapi dunia. Manusia tidak semata-mata ada di dalam dunia, tetapi ia bahwa dengan demikian, kesalahan idealisme yang ditentang oleh eksistensialisme adalah menundukkan manusia hanya sebatas subjek semata. Sedangkan kesalahan dari ajaran materialisme yang ditentang oleh eksistensialisme adalah materialisme memandang manusia sebagai objek. Kesalahan dari dua ajaran ini yakni melupakan kenyataan bahwa manusia dapat berfungsi sebagai subjek karena adanya objek, dan segala sesuatu menjadi objek karena adanya subjek. Dua ajaran tersebut hanya mengutamakan satu aspek saja pada manusia yang menunjukkan keseluruhan manusia itu sendiri. Materialisme mengemukakan pada segi jasmaniah saja, sedangkan idealisme memandang perwujudan manusia itu hanya sebagai yang berpikir untuk itu.
eksistensialisme mengemukakan tentang keberadaan manusia. Pengertian filsafat eksistensialisme. Filsafat eksistensialisme merupakan filsafat yang secara khusus mendeskripsikan eksistensial dan pengalaman manusia tentang metodologi fenomenologi atau cara manusia berada. Eksistensialisme adalah suatu reaksi terhadap materialisme dan idealisme. Pendapat materialisme terhadap manusia adalah manusia merupakan benda dunia. Manusia adalah sesuatu yang ada tanpa subjek. Sedangkan pandangan menurut idealisme, manusia hanya sebagai subjek atau hanya sebagai suatu kesadaran. Eksistensialisme berkeyakinan bahwa situasi manusia selalu berpangkalkan eksistensi, sehingga aliran eksistensialisme penuh dengan lukisan-lukisan yang konkret. Di sini bagi eksistensialisme, individu bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sebenarnya bukannya tidak mengetahui mana yang benar dan tidak benar. Istilah eksistensialisme berasal dari kata Latin existere, yakni ex yang berarti keluar dan sitere yang berarti membuat berdiri. Sehingga eksistensi berarti apa yang ada, apa saja yang dialami, apa yang memiliki kualitas. Secara singkatnya, eksistensi menekankan akan keberadaan. Definisi lain menyatakan bahwa eksistensi berasal dari kata ex, artinya keluar, sintesi, artinya berdiri. Tidak jauh berbeda dengan definisi awal. Eksistensi di sini berarti berdiri sebagai diri sendiri. Senada dengan definisi di atas, dengan redaksi yang sedikit berbeda, istilah eksistensialisme dari kata ex yang artinya keluar dan sintesi yang diturunkan dari kata kerja sisto yang artinya berdiri. Menempatkan oleh karena itu, kata eksistensi diartikan sebagai manusia yang berdiri sendiri, sebagai diri sendiri dengan keluar dari dirinya bahwa dirinya ada, yaitu yang disebut aku. Sebenarnya, definisi tersebut belum mewakili secara penuh tentang arti dari eksistensialisme. Ini karena adanya banyak perbedaan di kalangan para ahli eksistensialis sendiri. Namun, jika kita tarik benang merahnya, akan terlihat titik persamaan dari mereka. Eksistensialisme pada dasarnya menekankan pada manusia yang konkret atau seutuhnya. Manusia sebagai makhluk yang bereksistensi sadar akan keberadaan dirinya. Kesempurnaan eksistensi terletak di dalam segala sesuatu. Konsep eksistensi sebagai suatu yang paling komprehensif dan paling universal yang mempunyai landasan objektif karena ia bukan sekedar kata kosong atau khayalan pengertian belaka, tetapi konsep ini memiliki keluasan yang luas, melampaui semua bidang dari segi iis. Dan konsep ini hanya menyangkut satu patokan, yaitu eksistensi. Bila Hegel mengatakan eksistensi itu berkonsidasi dengan ketiadaan, sebaliknya gerakan eksistensialisme mengatakan konsep eksistensi itu tidak memperhatikan determinasi isi partikular dari eksisten itu, tapi konsep ini adalah konsep yang seluruhnya tidak ditentukan. Eksistensi sendiri adalah kesempurnaan fundamental dari setiap eksisten. Konsekuensinya ada yang berperan sebagai partisipasi atau eksistensi itu. Eksistensi akan memberikan suatu kendali sebagai pusat, ia menjadi pusat dari pengendalian itu sendiri. Kalau menurut pengertian yang lebih luas, eksistensi mencakup ada yang mungkin dan sesuatu apakah memiliki eksistensi. Pembahasan tentang Tuhan akan masuk dalam pengertian ini. Eksistensi dapat ditelusuri sifat-sifatnya. Ajaran filsafat eksistensialisme. Ajaran eksistensialisme tidak hanya satu. Sebenarnya eksistensialisme adalah suatu aliran filsafat yang bersifat teknis, yang menjelma dalam semacam-macam sistem. Yang satu berbeda dengan yang lain. Sekalipun demikian, sistem-sistem itu dapat dicap sebagai filsafat eksistensialisme. Beberapa ciri yang dimiliki bersama diantaranya yaitu motif pokok adalah eksistensi, yaitu cara manusia berada. Hanya manusialah yang bereksistensi. Pusat penantian adalah pada manusia. Oleh karena itu bersifat humanitis.
Bereksistensi harus diartikan secara dinamis. Bereksistensi berarti menciptakan dirinya secara aktif, berbuat, menjadi, dan merencanakan. Setiap saat manusia menjadi lebih atau kurang dari dirinya. Filsafat eksistensialisme memandang manusia sebagai terbuka. Manusia adalah realitas yang belum selesai dan masih harus dibentuk. Pada hakikatnya, manusia terikat kepada dunia sekitarnya. Tekanan filsafat eksistensialisme adalah kepada pengalaman yang konkret, yakni pengalaman yang eksistensial. Menurut Parke, aliran eksistensialisme terbagi menjadi dua subbesar, yaitu bersifat teistik dan ateistik. Teistik adalah aliran eksistensi yang masih menganggap keberadaan Tuhan dan mengakuinya. Sedangkan ateistik adalah aliran yang melepaskan diri dari Tuhan. Ia sudah tidak menganggap lagi adanya Tuhan. Bahkan mereka tidak segan-segan mengungkapkan kata-kata yang sangat sensitif bagi orang yang beragama, seperti kata Tuhan telah mati. Eksistensialisme teistik. Eksistensialisme teistik diwakili oleh Søren Kierkegaard, seorang tokoh yang dianggap sebagai bapak eksistensialisme. Ia berasal dari Denmark. Ajarannya mengandung harapan optimistik untuk hidup di dunia ini. Ia percaya bahwa ada cahaya dalam kegelapan. Ia juga berpendapat bahwa eksistensi manusia ialah manusia merasa bersalah terhadap Tuhan. Adapun eksistensialisme manusia adalah hidup, ketakutan, harapan, putus asa, dan mati, yang kesemuanya itu menjadi pemikiran Kierkegaard. Akan tetapi dalam situasi demikian, percaya kepada Tuhan dapat menolong mengatasi ketakutan dan putus asa yang disebabkan oleh kedosaan. Di samping adanya kepercayaan demikian, harus pula disertai segala kesungguhan sebagai eksistensi yang harus menghadapi realitas. Manusia harus berbuat, bertindak, dan bereksistensi demi kebebasan dalam keterbatasan dengan adanya mati. Kierkegaard berpendapat pula bahwa hanya manusia yang bereksistensi setiap saat. Bereksistensi ialah bertindak. Manusia bukan saja individu di hadapan dirinya, tetapi juga individu di hadapan Tuhan. Dari ajaran tersebut sehingga dikatakan bahwa Kierkegaard memandang manusia dalam gerak vertikal pada akhirnya ke Tuhan. Kierkegaard mengemukakan pula tentang stadium hidup manusia yang dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu stadium estetis, stadium etis, dan religius. Stadium estetis ialah orang yang berpikir tanpa gerak. Ia dapat memikirkan segala sesuatu, tapi ia sendiri ada di luar yang dipikirkan itu. Ia tidak menyelaminya, malahan tidak menyentuhnya. Artinya, hanya berpikir untuk berpikir. Kierkegaard benci terhadap eksistensi yang sekadar terletak pada taraf estetis. Stadium etis ialah orang yang berpikir memusatkan ke dalam dirinya. Tak ada soal lain baginya daripada kesalahan atau kedosaannya sendiri. Kesungguhan dipandangnya sebagai hal yang tidak menyenangkan, melainkan sebagai batin sendiri yang harus diubahnya. Renungannya berpuncak pada tindakan estis, tapi tidak memperlakukan diri sendiri untuk diubah. Dalam stadium ini, orang belum meninggalkan yang umum karena ia mencari ukuran tingkah laku yang umum. Stadium religius. Pada stadium ketiga ini diputuskan segala ikatan muncul manusia sebagai subjek yang individual dalam hubungannya dengan yang konkret, yaitu Tuhan yang konkret dan sungguh ada. Minatnya tidak lagi pada diri sendiri, tapi pada Tuhan yang hidup sebagai manusia dalam waktu, tapi berhubungan dengan keabadian. Adapun hasilnya ialah perubahan manusia karena imannya. Disitulah ia mengetahui eksistensinya. Eksistensialisme ateistik. Jean-Paul Sartre dianggap sebagai tokoh eksistensialisme ateistis. Ia seorang filsuf Perancis yang lahir pada tahun 1905. Azas pertama ajarannya ialah eksistensi ialah keterbukaan. Manusia tidak lain cara ia menjadikan dirinya.
Ini berarti manusia harus dihadapi sebagai subjek, artinya manusia tidak akan selesai dengan ikhtiarnya. Manusia tidak lain adalah tindakannya sendiri. Menurut Sartre, apapun eksistensi manusia, ia sendiri yang bertanggung jawab karena ia dapat memilih yang baik dan yang kurang baik baginya. Oleh sebab itu, ia tidak dapat mempermasalahkan orang lain, apalagi akan menggantungkan diri kepada Tuhan. 20 pertanggungjawaban tersebut didasarkan atas suatu perhitungan bahwa apa yang dilakukan manusia akan diperbuat pula oleh orang lain. Perbuatan manusia yang telah dipertimbangkan masa-masa merupakan gambaran manusia yang sebenarnya. Dengan demikian, dapat digambarkan betapa besar beban manusia terhadap seluruh manusia pada manusia menjalankan eksistensi manusia dalam alam buatan manusia sendiri. Manusia dapat menembus konstruksi dan mendobrak alam konstruksi. Ia berpandangan bahwa dalam hidup ini tidak ada norma, semua serba tidak menentu. Oleh karena itu, manusia mengalami kesepian yang dapat membawa kepada keputusasaan. Sartre mengajarkan pula tentang kesadaran. Sadar berarti sadar terhadap sesuatu di luar dirinya. Di sini berarti antara bahwa diri seseorang dengan sesuatu yang lain ada hubungan dan komunikasi. Pendapat Sartre lebih lanjut bahwa adanya hubungan dengan sesuatu yang di luar berarti meniadakan sesuatu. Maknanya, orang yang sadar mengubah dirinya. Orang yang sadar tidak identik dengan dirinya sendiri. Dia bukanlah ia. Dia yang sadar tentang dirinya selalu berbuat terus untuk mengubah dirinya. Dia selalu dalam peralihan dan peniadaan itu berjalan terus-menerus. Ajaran sentral Sartre ialah kemerdekaan karena kemerdekaan itu sendiri milik manusia yang azazi. Tanpa kemerdekaan, manusia tidak ada artinya lagi. Hal itu menurut Sartre tidak ada determinasi. Sekalipun orang dipaksa, didorong atau ditarik umpannya, manusia tetap mempunyai sikap, mau atau tidak mau, maka kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya tetap ada. Manusia mempunyai kemerdekaan untuk bertindak dan berbuat. Kemerdekaan adalah mutlak. Kemerdekaan tidak dapat disempitkan maknanya bagi manusia, sekalipun maut merupakan batas dari kebebasan. Menurut Sartre, batas itu di luar eksistensi manusia. Maut tidak mempunyai arti apa-apa dalam hubungannya dengan eksistensi manusia. Pada slide selanjutnya, saya akan mulai menjelaskan mengenai munculnya sosialisme. Istilah sosialisme memang bukan hasil original dari Marx. Kata sosialisme ini sudah ada di Prancis sejak tahun 1830. Istilah ini sudah ada jauh sebelum Marx yang dipelopori oleh David Ricardo, Robert Owen, Ferdinand Lassalle, dan tokoh-tokoh lainnya sebagai kritik atas sistem ekonomi kapitalisme yang dipelopori oleh ekonomi klasik, yaitu Adam Smith. Pembeda antara sosialisme Marx dengan sosialisme utopis atau sosialisme sebelum Marx terletak pada keobjektifan dalam tahapan peralihan dari masyarakat kapitalisme menuju masyarakat sosialisme dengan jalan revolusi. Yang kedua yaitu pengertian sosialisme. Sosialisme berasal dari kata societas yang merupakan bahasa Yunani yang artinya masyarakat. Maka dari sini benarlah jika dikatakan bahwa sosialisme adalah paham yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Akan tetapi, hal itu bukan berarti sosialisme adalah altruisme atau kolektivisme. Sosialisme dalam arti gerakan dan paham adalah meliputi segala aspek kehidupan umat manusia. Sosialisme merupakan gerakan ekonomi politik di mana penguasaan atas alat produksi dikontrol oleh negara. Istilah sosialisme memang bukan hasil original dari Marx. Kata sosialisme ini memang sudah ada di Prancis sejak tahun 1830. Yang selanjutnya yaitu sosialisme adalah ajaran kemasyarakatan pandangan hidup tertentu yang berhasrat menguasai sarana-sarana produksi serta pembagian hasil produksi secara merata. Dalam membahas sosialisme tidak dapat terlepas dengan istilah Marxisme-Leninisme karena sebagai gerakan yang mempunyai arti politik. Berkembang setelah lahirnya karya Karl Marx, Manifesto Politik Komunis 1848. Dalam edisi bahasa Inggris 1888, Marx memakai istilah sosialisme dan komunisme secara bergantian dalam pengertian yang sama. Hal ini dilakukan sebab Marx ingin membedakan teorinya yang disebut sosialisme ilmiah dari sosialisme utopia untuk menghindari kekaburan istilah dua sosialisme dan juga latar belakang sejarahnya.
Marx menggunakan istilah komunisme sebagai ganti sosialisme agar nampak lebih bersifat revolusioner. Dalam perkembangannya, Lenin dan Stalin berhasil mendirikan negara komunis. Istilah sosialis lebih disukai daripada komunis karena dirasa lebih terhormat dan tidak menimbulkan kecurigaan. Mereka menyebut masa transisi dari negara kapitalis ke arah negara komunis atau masyarakat tidak berkelas sebagai masyarakat sosialis, dan masa transisi itu terjadi dengan dibentuknya negara sosialis. Kendati istilah resmi yang mereka pakai adalah negara demokrasi rakyat. Di pihak lain, negara di luar negara sosialis, yaitu negara yang diperintahkan oleh partai komunis, tetapi memakai sebutan komunisme untuk organisasinya. Sedangkan partai sosialis di negara barat memakai sebutan sosialis demokrat. Dengan demikian, dapat dikemukakan sosialisme sebagai ideologi politik atau suatu keyakinan yang dipercaya yang dianggap benar mengenai tatanan politik yang mencita-citakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata melalui jalan evolusi, persuasi, konstitusional, parlementer, dan tanpa kekerasan. Sekian materi presentasi mengenai mazhab eksistensialisme dan sosialisme tentang manusia dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.